Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi PKN kelas 12 SMK dengan materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sekarang ini banyak sekali masyarakat yang tidak mematuhi, tidak menaati peraturan yang ada, mereka seenaknya sendiri untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam masyarakat. Nah, ini adalah gambar ketaatan Anda terhadap peraturan, merupakan bentuk kesadaran dalam penegakan hukum. Jadi bagi kalian yang sudah merasa mematuhi, menaati peraturan, jadi kalian itu sudah memiliki kesadaran dalam ikut serta penegakan hukum yang ada. Selanjutnya adalah perlindungan hukum. Itu ada dua, yaitu preventif dan represif. Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Jadi peraturan perundang-undangan dibuat dengan maksud mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Jadi di sini kalau preventif itu adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan represif yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran dan akan diberikan sanksi. Nah, di sini perlindungan hukum itu adalah pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban melalui satu pemberian restorasi. Restorasi ini adalah ganti kerugian yang diberikan korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. 2. Kompensasi. Kalau kompensasi itu adalah kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku itu tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya, menjadi tanggung jawab. 3. Pembalasan medis. 4. Pembantuan hukum. Pembantuan hukum ini berupa bantuan pengacara, apapun semuanya itu bersifat preventif maupun preventif lisan tulisan. Nah, upaya ini guna memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian. Ini adalah konsep perlindungan dan penegakan hukum. A. Perlindungan hukum. Unsur-unsurnya adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, adanya jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Nah, ini adalah contoh peraturan perlindungan hukum. Jadi di sini pemerintah itu memberi perlindungan hukum, memberikan payung hukum kepada kita semua. Contohnya hak cipta sesuai UU nomor 28 tahun 2012. Hak paten, hak merek, hak perlindungan konsumen, hak perlindungan privasi tanaman, hak perlindungan anak yaitu UU nomor 32 tahun 2002. Jadi di sini itu pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum kepada kita semua apabila ada seorang yang melanggar. Nah, jadi seseorang yang melanggar tersebut otomatis mereka tertentang dengan perlindungan hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah itu. Maka selanjutnya itu mengatasi itu sama kita ajukan ke pengadilan. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka. Tersangka sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum juga diberikan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan hal tersangka yang diatur dalam perundang-undangan atau KUHP untuk membela tersangka apabila sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan yang ia perbuat. Selanjutnya, penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat maupun penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Mengapa perlindungan hukum dan penegakan hukum itu penting? Karena untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain-lain.
Ada beberapa penjelasan yang lebih detail mengenal pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat sebagai berikut. A. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menuntut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang-undang dibuat seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. B. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak tersebut, semua anggota masyarakat. C. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencangkup tenaga manusia yang terdidik atau terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana fasilitas yang memadai merupakan satu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Yang terakhir, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang disadarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak yang mengenai pada yang dianggap baik sehingga dianggap